Saya mengajak kita sama-sama untuk membuka pada kesempatan ini dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama-tama kita akan melihat dari kitab Imamat, Leviticus. Imamat pasal yang ke-23. Imamat pasal yang ke-23. Imamat pasal yang ke-23, kita akan memperhatikan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Imamat 23, 15 sampai 16. Saya akan bacakan ayat ini kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan, unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya, jadi ini merupakan instruksi untuk orang merayakan Pentakosta atau hari yang ke-50 setelah Sabat. Lalu bagian yang kedua kita akan memperhatikan dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, tentu saja pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya sekali lagi akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan berheran dan berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mari kita sama-sama duduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami hari ini bersyukur di hadapan Tuhan karena kami mengingat akan pekerjaan Tuhan yang ajaib di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Tuhan menurunkan Roh Tuhan untuk setiap orang percaya sehingga kami boleh memiliki satu relasi yang begitu dalam dengan diri Tuhan sendiri, dan kami boleh menjadi alat Tuhan dan kami boleh menikmati jaminan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yang hari ini sudah berlutut dan bersimpuh di bawah kaki Tuhan, mohon Tuhan yang berkata-kata. Terima kasih sekali lagi Tuhan, berkati untuk hamba-Mu yang sebentar akan bicara dan juga berkati untuk setiap kami yang Tuhan sudah panggil untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, sama seperti minggu yang lalu waktu kita ngomongin tentang kenaikan lalu dikaitkan dengan hari penebusan, hari Yom Kippur, maka kita hari ini juga akan melihat Pentakosta khususnya dari sudut pandang Perjanjian Lama atau juga sekaligus tradisi Yahudi. Nah, kita akan memulai dengan paling tidak 3 latar belakang dari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama dan di dalam tradisi orang-orang Yahudi. Itu bagian pertama. Jadi kita akan mulai itu, lihat Pentakosta ini apa sih di dalam Old Testament dan bagaimana orang Yahudi itu mengolah hari Pentakosta. Lalu kemudian yang kedua, kita juga akan nanti memikirkan bagaimana di dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus itu mentransformasi dan akhirnya melampaui hari Pentakosta yang sudah diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kita coba mulai bagian yang pertama ya, tentang latar belakang Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Paling tidak ada 3 bagian Bapak Ibu sekalian untuk kita mengerti Pentakosta. Nah, yang pertama-tama
latar belakang Pentakosta yang tadi kita baca di dalam kitab Ulangan, ini adalah satu latar belakang pertanian ya, latar belakang agricultural. Jadi orang-orang Yahudi, mereka pada waktu merayakan hari yang ke-50 setelah Sabat, mereka diperintahkan untuk mengadakan satu hari raya Thanksgiving di mana mereka mempersembahkan hasil bumi itu kepada Tuhan. Ya, itu yang menjadi latar belakang. Dan ini semua sebenarnya dikatakan pada waktu kapan? Dikatakan pertama kali pada waktu Musa itu membawa orang-orang Israel akan keluar dari Mesir. Tuhan mengatakan bahwa setelah engkau merayakan merayakan Paskah, maka yang berikutnya adalah kamu mesti menghitung 50 hari dari Paskah itu untuk kamu sampai kepada hari raya Pentakosta. Setelah Paskah terjadi, setelah setelah domba Paskah itu dibunuh dan darahnya diberikan di ambang daripada pintu, mereka hitung 50 hari dan di hari ke-50 mereka mempersembahkan yang namanya hasil panen. Mereka membawa 2 roti yang sangat besar dan lalu diayunkan di hadapan Tuhan. Itu perintah Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, ini merupakan satu hal yang unik karena kalau Saudara mengingat ketika Paskah yang pertama, orang-orang Yahudi itu diperintahkan supaya mereka jangan mencampurkan adonan roti mereka itu dengan yang namanya yeast. Ya, yeast. Yeast itu apa ya? Ragi. Mereka jangan campur roti mereka dengan ragi. Jadi pada waktu Paskah pertama terjadi, mereka cuma makan roti yang bantat itu, roti yang keras karena tidak bisa mengembang tanpa ragi. Tetapi yang unik adalah pada waktu mereka sudah selesai, pada hari Paskah yang pertama, yaitu mereka dilepaskan daripada Mesir, Tuhan mengatakan nanti hari yang ke-50 kamu mempersembahkan roti yang besar kepada Tuhan. Roti yang apa? Roti yang penuh dengan ragi, sehingga roti itu boleh menjadi besar. Pada waktu Paskah jangan ada ragi, pada waktu Pentakosta silakan memberikan yang namanya ragi. Karena apa? Karena asumsinya adalah ketika di dalam hari Pentakosta, maka orang itu sudah sampai ke dalam tanah perjanjian dan mereka sudah menikmati hasil bumi, mereka sudah settle dan mereka sudah boleh akhirnya tinggal di sana di dalam anugerah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan pada waktu mereka mengembalikan semuanya kepada Tuhan, hasil bumi mereka boleh menikmati segala kelimpahannya termasuk dengan yang namanya ragi. Waktu Paskah yang pertama, mereka tidak boleh menggunakan ragi, karena mereka sedang terburu-buru lari keluar dari Mesir. Pada waktu Pentakosta mereka sudah settle di dalam tanah perjanjian, asumsinya, sehingga mereka boleh menggunakan ragi karena mereka sudah aman di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi pada waktu kita melihat latar belakang Pentakosta di dalam perjanjian lama, latar belakang yang pertama adalah ini satu hari raya ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah pimpin mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka boleh menikmati hasil bumi mereka dan mereka boleh mempersembahkannya kepada Tuhan dengan semua kepenuhannya termasuk dengan yang namanya ragi. Nah, ini merupakan satu latar belakang yang nanti pada waktu kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ada satu pembalikan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ya, itu latar belakang pertama, latar belakang agricultural. Latar belakang yang kedua di dalam perjanjian lama adalah menurut tradisi Yahudi, dan ini saya juga bisa cek sebetulnya di dalam kitab Keluaran. Pada waktu orang-orang Israel itu selesai Paskah dan mereka mulai berangkat dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, di hari kira-kira yang ke-50 itu mereka tiba di Gunung Sinai, ya. Mereka tiba di Gunung Sinai. Dan di dalam kisah daripada Eksodus, pada waktu mereka tiba di dalam Gunung Sinai, maka yang terjadi adalah Musa itu naik ke atas gunung dan di seluruh gunung ditutupi dengan guruh, ditutupi dengan yang namanya api, ditutupi dengan yang namanya petir dan seterusnya sampai orang-orang Israel itu tidak berani untuk naik terus ke puncak gunung tersebut. Akibatnya adalah seperti yang kita lihat minggu yang lalu, mereka perlu satu mediator, mereka perlu satu perantara yang membuat antara Allah yang bertahta, yang sudah turun ke atas puncak gunung Sinai, dan umat yang ada di kaki gunung, itu mereka boleh mengalami satu persekutuan. Dan mediator itu adalah siapa? Mediator itu adalah Musa. Musa naik ke atas gunung. Nah, kita lihat di dalam minggu yang lalu, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, yaitu mereka yang bersih hatinya. Nah, kita tahu Musa itu bukan orang yang tidak berdosa, Musa juga sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga pada waktu Musa naik ke atas gunung mewakili orang Israel,
dan mewakili mereka semua dia berhadapan dengan diri Allah sama seperti Adam dulu pernah ada di puncak gunung yaitu Eden, ada di hadapan Tuhan, maka ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Ada wakil dari mereka yang bersekutu di atas puncak gunung. Nah, Alkitab kemudian mengatakan di atas puncak gunung tersebut maka Musa itu bicara dengan Tuhan. Dan di dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu sekalian, pada waktu Tuhan itu bicara kepada Musa dengan suara guntur yang menggelegar, maka orang-orang Yahudi mengatakan semua suara daripada Tuhan itu akhirnya pecah menjadi 70 bahasa. Nah, ini menarik sekali. Ini tidak catat di dalam kitab suci. Tapi di dalam tafsiran orang-orang Yahudi, pada waktu Musa itu mendengar suara Tuhan, Tuhan memberikan 10 hukum dan Tuhan memberikan instruksi untuk membangun tabernakel, maka ini kemudian langsung pecah menjadi 70 bahasa. Kenapa 70? Karena orang Yahudi itu, ini versi mereka, orang Yahudi itu percaya, ini tidak ada di dalam kitab suci kita, tapi dalam tulisan mereka. Orang Yahudi itu percaya pada waktu peristiwa Babel, ketika Tuhan menyerahkan orang-orang tersebut, karena mereka berusaha untuk mencapai gunung Tuhan dengan membangun menara tersebut, maka semua bahasa yang diserahkan itu berjumlah 70. Ya, jadi itu mereka sudah punya konsep seperti itu dalam kepala mereka. Di dalam Babel, bahasa yang tadinya 1 menjadi 70. Lalu akhirnya di dalam peristiwa Sinai, setelah orang-orang Yahudi berjalan dan berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bicara itu juga jumlahnya 70 bahasa. Ini dalam tradisi mereka. Nah, kita bisa intinya melihat bahwa pada waktu munculnya hari Pentakosta di dalam perjanjian baru, ini semua ada kaitannya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam perjanjian lama. Yang pertama sekali lagi, Tuhan menyuruh mereka mempersembahkan hasil bumi pada hari yang ke-50 kepada Tuhan. Nah, latar belakang yang pertama ini memang tidak bisa dikerjakan pada waktu mereka sedang berjalan 40 tahun di padang gurun. Itu pasti tidak bisa karena mereka tidak ada waktu dan tidak ada resources untuk bercocok tanam. Pentakosta yang tadi kita baca harus memberikan hasil bumi kepada Tuhan, itu memang tunggu nanti setelah mereka tiba di dalam tanah perjanjian. Tapi yang latar belakang yang kedua, bahwa Pentakosta 50 hari itu juga dimengerti sebagai hari ketika mereka tiba di kaki Gunung Sinai dan hari ketika mereka mendapatkan Tuhan itu bicara kepada mereka dan mendapatkan Musa menjadi mediator mereka. Ini merupakan satu hari yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita mengerti sebagai latar belakang Pentakosta. Setelah Musa naik ke atas berjumpa dengan Tuhan, Musa turun. Nah, waktu Musa turun, hasil dari dia berjumpa dengan Tuhan di atas puncak gunung, dia paling tidak membawa dua hal yang sangat penting untuk orang-orang Israel. Pertama, apa? Dia membawa yang namanya 10 tulah itu kepada orang-orang Israel. Orang Israel pada waktu mendapatkan 10 tulah, mereka mengatakan kami berjanji akan taat. Dan itu merupakan tanda bahwa Tuhan mengambil mereka sebagai umat miliknya. Tapi yang kedua, bukan cuma Tuhan itu memberikan 10 tulah setelah Musa turun gunung, tapi yang berikutnya juga Tuhan mengatakan kepada Musa bagaimana caranya Musa membangun tabernakel yang kita lihat di dalam minggu yang lalu. Nah, tabernakel dan Torah ini dua hal yang dibawa Musa dari puncak gunung. Dan dua hal ini baik tabernakel maupun Torah merupakan dua instrumen yang Allah berikan supaya apa? Supaya Allah itu bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Tanpa yang namanya Torah, maka umat Tuhan itu akan hidup sembarangan dan mereka masih tinggal di dalam dosa mereka. Mereka mesti mengerti bagaimana caranya hidup setelah mereka dilepaskan daripada Mesir. Tanpa yang namanya tabernakel atau kemah suci, mereka tidak akan memiliki satu pembasuhan yang berulang yang mereka perlukan. Karena meskipun mereka mendapatkan Torah Tuhan, toh mereka juga akan melanggarnya. Lalu setiap kali mereka melanggar Torah Tuhan, bagaimana caranya supaya mereka boleh disucikan lagi? Jawabannya adalah melalui tabernakel. Jadi tabernakel maupun Torah ini dua instrumen yang Tuhan berikan setelah Musa naik ke atas puncak gunung, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, ini adalah latar belakang yang sangat penting juga pada waktu nanti kita melihat apa yang terjadi dengan Yesus Kristus dan Pentakosta di dalam perjanjian baru. Tapi selain latar belakang agrikultur, lalu juga latar belakang orang Israel menerima Torah dan menerima instruksi bait Allah, lalu ada latar belakang yang ketiga. Nah, latar belakang yang ketiga ini itu tidak dicatat di dalam kitab suci. Latar belakang yang ketiga ini itu dicatat di dalam
kitab fiksi yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi. Nah, tapi kita mesti tahu, meskipun latar belakang yang ketiga ini tidak ada di dalam Perjanjian Baru, tetapi efek dari tulisan yang ketiga ini mempengaruhi seluruh pemikiran orang-orang Yahudi yang tinggal pada waktu itu. Ya, nah seperti apa ya kalau kita orang Indonesia gitu ya? Ya kita punya sejarah yang kita pelajari di dalam sekolah gitu. Tapi mungkin kita sebagai orang Indonesia kita juga akrab dengan berbagai macam legenda-legenda misalnya gitu ya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, rabi-rabi Yahudi sendiri mereka tidak semuanya menerima atau bahkan mungkin sebagian besar tidak menerima sumber yang ketiga ini sebagai satu sumber yang otoritatif. Cuma dia mereka pakai aja buat ya mereka membiarkan itu akhirnya kayak semacam menjadi satu kisah yang mempengaruhi orang-orang Yahudi. Nah, sumber yang ketiga itu berasal dari satu buku yang bernama Kitab Henokh. Ya, Kitab Henokh. Itu tidak dalam Perjanjian Lama, tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau saudara tahu atau saudara ingat siapakah Henokh? Henokh itu siapa? Henokh itu adalah satu orang di dalam kitab Genesis, dalam kitab Kejadian yang menjadi orang yang sangat istimewa karena Henokh itu tidak mengalami yang namanya kematian. Ya, jadi kalau saudara membaca kitab Genesis pasal yang kelima, ada silsilah orang-orang yang sangat banyak sekali. Adam hidup sekian ratus tahun, lalu dan seterusnya, keturunannya hidup ratusan tahun. Nah, Henokh setelah dia hidup sekian tahun, maka akhirnya Henokh tidak ada lagi karena Henokh diangkat ke surga karena Henokh itu berjalan dengan Allah. Nah, ini adalah satu figur yang sangat penting di dalam Perjanjian Lama. Henokh adalah orang yang tidak mengalami kematian karena orang Yahudi percaya dirinya sudah diangkat oleh Allah. Jadi kayak semacam ada bayang-bayang ascension, ada bayang-bayang kenaikan yang dialami oleh si Henokh ini. Nah, saudara, di dalam tradisi Yahudi mereka akhirnya berusaha untuk menuliskan kira-kira apa yang terjadi dengan Henokh, apa yang dialami oleh Henokh. Nah, lalu orang-orang Yahudi kira-kira abad ketiga sebelum Masehi mereka menulis buku yang namanya The Book of Enoch. Nah, menarik sekali. Sekarang kita coba perhatikan apa yang ditulis di dalam kitab Henokh ya. Saya mau ajak kita untuk lihat satu slide. Nah, ini adalah satu kutipan dari kitab 1 Henokh pasal 71 ayat yang kelima. Nah, sekali lagi ini bukan kitab suci, ini tidak ada otoritas firman Tuhan sama sekali. Kita orang Kristen tidak terima, orang Yahudi juga tidak menerima sebagai firman Tuhan. Ini kayak semacam fiksinya orang Yahudi yang mereka sangat baca. Ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian di dalam bahasa Inggrisnya dan juga dalam bahasa Indonesianya. Ini kata Henokh pada waktu dia menerima penglihatan tentang sorga. Jadi dia punya kayak semacam satu pengalaman dia diangkat ke sorga sebelum akhirnya dia diangkat beneran ke sorga. Dan lenyap. My spirit was taken into the highest heaven where I saw a structure built of crystals with tongues of living fire between them. Terjemahnya, rohku terangkat ke sorga, langit tertinggi di mana aku melihat bangunan kristal dengan lidah-lidah api di tengah-tengahnya, kata Henokh. Jadi pada waktu Henokh itu ke surga tertinggi, dia melihat ada api di sana yang dikelilingi oleh tembok-tembok kristal. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bukan cuma ini saja. Nah, kita by the way ya, kalau saudara mau baca kitab Henokh, itu saudara bisa baca secara free di internet. Gitu. Saudara bisa cek kitab Henokh buku yang pertama sampai mungkin juga buku yang ketiga, saudara bisa baca kitab Henokh secara free. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, setelah tadi kita melihat di dalam pasal 71 ayat yang kelima, bahwa di surga yang tertinggi ada struktur kristal, ada bangunan kristal dengan api di dalamnya, maka di dalam bagian-bagian yang lain dari 1 Henokh, ada kayak semacam indikasi bahwa Henokh itu akhirnya sampai masuk ke dalam ruang maha kudus dari tabernakel yang ada di sorga, dan pada waktu dia masuk ke dalam ruang maha kudus, maka dia melihat semuanya itu dipenuhi dengan yang namanya api. Nah, ini adalah satu orang sarjana Perjanjian Baru bernama Greg Beale. Dan Gregory Beale itu menjelaskan bagaimana di dalam legenda Henokh ini pada waktu dia naik ke atas, Henokh itu melalui yang namanya ruang maha kudus yang dipenuhi dengan api. Saya bacakan untuk kita sekalian, lalu saya akan nanti coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Perhaps a
parallel to the fiery tongues of Acts chapter 2 verse 3 is first Enoch chapter 14, 8 to 25. There Enoch ascends in a vision to the heavenly temple. Enoch comes to the wall of the outer court that was surrounded by tongues of fire. And he entered into tongues of fire. He then enters through the holy place and is able to peer into the Holy of Holies, which was built with tongues of fire. Then tongues of fire form part of the heavenly temple and contribute to the overall effect of the burning theophany in the Holy of Holies, where the flaming fire was around about him, and a great fire stood before him. Nah intinya saudara, waktu kata Greg Bill di dalam surat 1 Henokh, pada waktu Henokh itu menerima visi tersebut dan dia naik ke surga yang paling tinggi, dia melihat bangunan yang dipenuhi dengan api di pelataran yang paling luar. Lalu pada waktu dia masuk ke dalam ruang suci, the holy place, maka ruang itu pun juga penuh dengan api. Lalu sampai akhirnya dia katakan dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang juga dipenuhi dengan api. Dan Greg Bill mengatakan pada waktu Musa itu menerima instruksi untuk membangun tabernakel di bumi, Musa mendapatkan instruksi tersebut sesuai dengan tabernakel yang ada di sorga. Dan di dalam kitab Henokh dikatakan bahwa semua tabernakel yang ada di sorga itu dipenuhi dengan yang namanya api. Nah sekali lagi ini bukan firman Tuhan. Kitab ini bukan merupakan satu kitab yang berotoritas dan diterima oleh orang Kristen maupun orang Yahudi sebagai bagian daripada kanon. Ya, ini merupakan satu fiksi, tapi fiksi ini sangat digemari karena orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mereka ada di dalam penganiayaan. Mereka perlu apa? Mereka perlu kayak semacam satu penghiburan itu, bahwa satu kali atau mereka memerlukan penghiburan yang mengatakan bahwa Tuhan itu memperhatikan mereka. Ya, dan di dalam bagian itu, di dalam masa-masa tersebut, mereka menerima penghiburan pada waktu mereka baca kitab fiksi tersebut yang mengatakan bahwa Henokh yang dulu pernah diangkat ke sorga adalah Henokh yang menerima penglihatan seperti ini. Jadi pada waktu mereka dianiaya di dalam dunia ini, mereka kayak semacam diajak untuk melihat apa itu yang namanya sorga dan bagaimana Tuhan memandang mereka. Ya, nah ini merupakan latar belakang dari peristiwa Pentakosta di dalam Old Testament dan di dalam tradisi Yahudi. Yang pertama sekali lagi ada latar belakang agricultural. Untuk orang diundang untuk bersuka cita memberikan korban syukur kepada Tuhan berupa roti dan juga persembahan-persembahan yang lain. Yang kedua, latar belakang Pentakosta di dalam perjanjian lama adalah satu ingatan bahwa nenek moyang dulu, mereka dulu setelah menghabiskan waktu 3 bulan berjalan sampai di Gunung Sinai dan akhirnya mereka menerima Torah dan mereka menerima yang namanya instruksi untuk membangun yang namanya tabernakel. Dan yang ketiga, yang tidak ada di dalam perjanjian lama, tidak berotoritas adalah kitab Henokh. Henokh pada waktu dikatakan naik ke surga, dia melihat semuanya tabernakel Allah itu penuh dengan api, sampai dia melihat even ruang Maha Kudus pun itu penuh dengan yang namanya api. Nah, waktu saudara melihat di dalam perjanjian baru peristiwa Pentakosta, maka kisah perjanjian lama itu akhirnya kayak semacam dibalikkan dan ditransformasi oleh kedatangan Roh Kudus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kalau saudara sekali melihat di dalam perjanjian baru kisah para rasul pasal yang kedua. Nah, kita tidak akan perhatikan, kita tidak akan baca lagi Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi ada satu hal yang sangat menarik di sana. Pada waktu apa? Pada waktu dikatakan hari itu ketika para rasul sedang berkumpul dan mereka sedang berdoa bersama-sama. Dan tentu saya berdoa kepada Yesus Kristus. Mereka mendapatkan bahwa semua bangunan itu akhirnya bergoncang. Ada angin yang bertiup dan kemudian ada lidah-lidah api yang turun. Dan Alkitab menjelaskan bahwa ini merupakan pemenuhan dari janji Yesus Kristus di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama mengatakan pada waktu aku nanti naik ke sorga, kamu harus tunggu di sini karena kamu akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Apa yang dijanjikan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, itu kemudian yang genapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pada waktu setiap orang sekarang menerima Roh Kudus satu persatu di atas kepala mereka. Nah, ini merupakan satu hal yang dicatat oleh Lukas. Dan apa yang dikatakan oleh Lukas sekali lagi, itu sekaligus menggenapi dan juga sekaligus menjungkir balikan konsep-konsep di dalam perjanjian lama. Nah, apa maksudnya?
Saya ambil beberapa penjelasan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau di dalam perjanjian lama, maka hari raya Pentakosta itu merupakan satu hari raya panen. Dan setelah panen mereka mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Maka pada waktu saudara melihat di dalam hari Pentakosta, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal itu akhirnya turun. Ya, turun kepada siapa? Kepada setiap orang berdosa itu. Nah, saudara, ini merupakan satu hal di mana kita melihat sekarang bukan manusia yang mempersembahkan, bukan manusia yang memberikan hasil bumi kepada Tuhan, first fruit itu kepada Tuhan, tapi di dalam hari Pentakosta adalah Allah sendiri yang memberikan rohnya itu kepada manusia. Sehingga pada waktu manusia itu mendapatkan roh Allah, maka ini melampaui semua pemikiran orang-orang dan pengharapan orang-orang yang mereka hidup di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, semua orang pikir yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, yang boleh mendapatkan yang namanya privilege untuk ada di dalam hadirat Tuhan, itu cuma imam besar, hanya setahun sekali di dalam hari Yom Kippur atau hari raya penebusan. Tetapi di dalam perjanjian baru, pada waktu Pentakosta itu terjadi, maka mereka dikatakan mereka mendapatkan roh Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini berarti apa? Maka berarti setiap orang itu akhirnya mereka memiliki akses untuk masuk ke dalam ruang maha kudus tersebut. Mereka memiliki satu akses untuk mereka menjangkau diri Allah sendiri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita juga harus mengerti, waktu Roh Kudus itu akhirnya dicurahkan dan bukannya kita yang mempersembahkan hasil bumi kita kepada Tuhan, tapi Tuhan beranugerah memberikan rohnya kepada kita. Ini semua harus didahului dengan Yesus Kristus itu naik ke sorga terlebih dahulu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku tidak naik ke sorga, maka roh itu tidak akan turun. Karena Yesus Kristus naik ke sorga di dalam peristiwa ascension dan dia akhirnya menerima posisi di sebelah kanan Allah Bapa, maka baru yang namanya roh itu turun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kita harus perhatikan sebagai orang-orang Kristen adalah turunnya Roh Kudus itu tidak dapat dilepaskan daripada yang namanya kenaikan Yesus Kristus. Dan ini juga merupakan jawaban dari pengharapan orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama yang akhirnya dipenuhi dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit ke latar belakang yang kedua tadi. Kalau di dalam latar belakang yang kedua, Musa naik ke atas lalu turun menerima Torah dan akhirnya nanti dia akan menerima instruksi untuk membangun bait Allah supaya orang Yahudi boleh mendapatkan satu persekutuan dengan Tuhan melalui Torah dan juga melalui tabernakel. Maka Alkitab mengatakan Yesus Kristus pada waktu dia naik ke sorga, dia akhirnya memberikan yang namanya Roh Kudus itu ke dalam hidup manusia. Nah, ada satu nubuat di dalam perjanjian lama yang mengatakan satu kali kelak yang namanya Torah Tuhan itu tidak akan diberikan di atas loh batu, tetapi roh Tuhan itu akan diberikan di dalam daging dari hati manusia. Yang namanya hadirat Tuhan itu satu kali kelak bukan merupakan satu bangunan yang berada di luar, tetapi satu kali kelak yang namanya hadirat Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Apalagi kalau sudah membaca nubuatan dari kitab Yoel, satu kali nanti semua anak cucumu itu akan bernubuatkan, mereka akan menerima yang namanya roh Allah. Apa yang terjadi dengan Musa? Dia naik ke atas lalu membawa Torah dan membawa instruksi untuk membangun bait Allah, supaya hadirat Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Maka ini semua akhirnya digenapi pada waktu Yesus Kristus itu naik ke sorga dan dia dalam tanda petik menurunkan Roh Kudus tersebut. Ada satu ayat yang saya sempat singgung di dalam minggu yang lalu pada waktu kita merayakan kenaikan. Yohanes pasal yang ketiga yang ke-13. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga yang ke-13, maka Tuhan Yesus dia mengucapkan satu kalimat yang sangat penting yang menjelaskan signifikansi kenaikan. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang betul-betul pernah naik ke atas kecuali dia yang pernah turun dari surga ke bawah. Yang pernah naik ke atas, yang betul-betul pernah naik ke atas itu cuma satu orang yang dia sendiri pernah turun dari surga ke bumi. Dan itu menjelaskan semua peristiwa-peristiwa kenaikan yang ada dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat bersama-sama Musa kayak semacam pernah naik. Kalau kita melihat di dalam pemikiran orang Yahudi, Henoh itu pernah naik. Maka semua peristiwa-peristiwa kenaikan tadi
di dalam kacamata Tuhan Yesus itu bukan merupakan peristiwa kenaikan yang sejati. Itu bukan merupakan peristiwa kenaikan yang ultimat itu. Karena semua yang dikatakan naik ke atas, mereka sendiri itu berasal dari bumi. Semua yang pernah naik ke atas, mereka pada waktu turun, mereka hanya memberikan yang namanya instruksi. Tetapi pada waktu saudara melihat apa yang terjadi dengan Pentakosta, dia yang berasal dari atas, lalu kemudian turun ke bumi, dia yang berhak betul-betul kembali ke atas dan bersama-sama dengan Allah sendiri. Dan akibatnya adalah pada waktu yang dari atas turun ke bumi dan kembali lagi, maka dia memberikan satu hal yang melampaui semua hal yang pernah dibawa oleh orang-orang yang dikatakan pernah naik ke atas. Bukan instruksi, tapi siapa? Tapi diri Allah pribadi yang ketiga yang diberikan untuk hidup setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan pada waktu kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dia menurunkan Roh Kudus itu di dalam bentuk lidah-lidah api. Maka bukankah ini, kalau saudara adalah orang Yahudi yang tinggal di dalam abad pertama hari itu, atau abad 2-3 abad sebelum Masehi. Bukankah pada waktu saudara menerima legenda itu, Henoh naik ke atas dan dia melihat tabernakel surgawi ada di sana dan semuanya penuh dengan api. Lalu mendadak saudara sebagai keturunan daripada orang-orang ini melihat di hari Pentakosta dari atas itu turun api ke dalam satu persatu orang yang sedang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus itu. Bukankah itu sekali merupakan satu peristiwa yang menandakan bahwa yang namanya tabernakel tersebut itu kayak semacam turun kepada setiap orang yang percaya. Bukankah itu menandakan bahwa sekarang kemudian sekali lagi setiap orang percaya itu menerima satu akses dan satu privilege yang luar biasa besarnya untuk sekarang boleh ada bersama-sama dengan diri Allah sendiri itu. Apa yang pernah ditulis di dalam legenda Henoh itu seperti kemudian mendapatkan sekarang fulfillment-nya gitu. Bukan pada waktu, tidak perlu tunggu mati bahkan, tapi pada waktu di dalam dunia ini orang boleh betul-betul berjalan dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia menggenapi setiap pengharapan-pengharapan Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Dia menjungkir balikkan setiap pengharapan-pengharapan di dalam Pentakosta, di dalam Perjanjian Lama maupun juga di dalam tradisi Yahudi. Bukan sekarang kita yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang memberikan rohnya kepada kita. Bukan kita yang mulai memanen semuanya untuk Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memanen kita di dalam hari Pentakosta untuk kemuliaan daripada dirinya. Dan bukan akhirnya kita menerima instruksi demi instruksi untuk mengerjakan ini dan itu, tetapi Tuhan sendiri yang berkenan untuk diam di dalam hidup kita. Bukan sekedar kita membaca dari jauh apa yang dialami oleh orang ketika mereka ada di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang turun dalam bentuk lidah-lidah api untuk setiap orang yang percaya tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan sekali lagi ya, waktu saudara melihat ketika lidah-lidah api itu turun, yang dikerjakan oleh para murid yang menerima setiap lidah-lidah api, itu apa? Mereka mulai bicara di dalam bahasa-bahasa lain. Mereka mulai melakukan yang namanya glossolalia. Nah, kalau saudara mengerti tentang konteks Acts pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, orang-orang yang bicara di dalam bahasa-bahasa lain tersebut, itu mereka bicara di dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Jadi orang-orang yang dengar tersebut, mereka bukannya nggak ngerti loh, mereka mengerti, mereka bisa mengidentifikasi setiap rasul itu bicara apa, setiap orang yang ada di sana itu bicara apa. Dan saudara membaca tadi di dalam Kisah pasal yang kedua, orang-orang dari Partia, dari Arab, dari Kreta, dari mana-mana, dari Kirene, mereka mendengarkan berita tentang pekerjaan Allah yang besar itu di dalam bahasa mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan itu menandakan sekali lagi bahwa akhirnya apa yang pernah terjadi di dalam Babel pada waktu hari Pentakosta, Tuhan yang panen dan Tuhan yang kumpulkan untuk diri mereka, untuk dirinya sendiri. Bangsa-bangsa yang tadinya terpecar-pecar di dalam berbagai macam bahasa dan tempat sekarang berkumpul di hadapan Tuhan dan mereka berkumpul di dalam Injil untuk mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ada satu hal yang sangat menarik ya, waktu kita mengingat satu peringatan Tuhan yang Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan. Tuhan mengatakan demikian, kalau engkau tidak taat kepadaku, maka satu kali kelak engkau akan diserahkan
ke tengah bangsa-bangsa yang bahasanya kamu tidak pernah tahu. Itu adalah dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-28. Pada waktu kamu gagal untuk taat kepada Torah, maka engkau akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain yang bahasanya asing yang kamu tidak pernah kenal. Dan akhirnya itu betul-betul terjadi pada waktu mereka dibuang setelah mereka kehilangan yang namanya bait Allah. Nah, waktu kita bersama-sama Roh Kudus turun, menggenapi semua pengharapan Pentakosta. Tapi sekaligus pada waktu Roh Kudus turun, itu kayak semacam menandakan satu kepulangan di hadapan Tuhan. Betul-betul mereka pulang. Karena tadi yang mereka yang diserahkan ke dalam bangsa-bangsa yang mereka tidak mengerti bahasanya. Sekarang mendadak semua bahasa itu kembali berkumpul di hadapan Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk memikirkan ya beberapa hal aplikasi yang kita bisa renungkan pada waktu kita membicarakan Pentakosta. Setelah kita mengerti, Bapak Ibu sekalian, latar belakang Perjanjian Lama dan juga tradisi Yahudi yang ada di dalam kitab Henoch tentang Pentakosta. Dan kita menemukan bagaimana Pentakosta dalam Perjanjian Baru melalui kenaikan Yesus Kristus itu menghadirkan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Maka hal pertama yang kita perlu perhatikan sebagai orang Kristen adalah ini. Tanda orang atau gereja atau komunitas itu memiliki Roh Kudus itu apa sih? Itu apa? Kalau sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul, orang yang betul-betul mendapatkan Roh Kudus, maka satu hal yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul dan itu konsisten diceritakan dalam kitab-kitab yang lain adalah ini, yaitu konfidensi mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh tidak ada. Orang-orang tadi yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka merayakan Pentakosta untuk apa? Mereka masih merayakan Pentakosta di dalam cara pikir Perjanjian Lama. Bahwa mereka memberikan hasil panen mereka kepada Tuhan. Tapi pada waktu Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta, mendadak mereka sekarang sadar bahwa Mesias yang mereka harapkan, Mesias yang mereka selalu doakan, Mesias yang mereka selalu nantikan di dalam perut setiap orang yang sedang mengandung itu sekarang sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus yang pernah mati dan kemudian bangkit, Bapak-Ibu sekalian. Waktu kita melihat Perjanjian Baru, kita tidak menemukan bahwa di dalam kisah turunnya Roh Kudus, selalu Roh Kudus turun dalam bentuk api, selalu yang namanya angin ribut terjadi, tidak pernah ada tersebut. Bahkan di dalam surat-surat Perjanjian Baru yang lain, kita juga tidak menemukan indikasi peristiwa yang sama itu kemudian akhirnya berulang. Karena apa? Karena memang Kisah Para Rasul ini merupakan satu kisah sejarah yang terjadi pada waktu itu, tapi tidak necessarily akan terulang. Ini bukan kitab yang menceritakan tentang prinsip-prinsip kehidupan Kristen yang senantiasa harus terjadi. Ada peristiwa-peristiwa di sekitar Pentakosta yang itu hanya satu kali terjadi dan tidak lagi pernah terulang. Sama seperti kita membaca kitab sejarah seperti Keluaran. Waktu kita baca Keluaran ada 10 tulah, tapi 10 tulah itu khusus untuk zaman itu ketika Musa pimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kisah Para Rasul, hal yang sama kita bisa mengerti. Ada peristiwa-peristiwa sejarah yang itu tidak akan lagi pernah terulang, tapi ada satu prinsip yang harus ada. Dan sekali lagi saudara, waktu kita membaca kitab Kisah Para Rasul, salah satu tanda yang jelas yang tidak boleh tidak ada adalah apa? Semua orang yang menerima Roh Allah itu mereka bertumbuh di dalam konfidensi bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan Juru Selamat. Bukan Musa, bukan Abraham, bukan Henoch atau bukan siapapun yang akan datang setelahnya. Cuma Yesus Kristus yang adalah Mesias dan jalan keselamatan yang sesungguh-sungguhnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ada satu khotbah dari Petrus yang mengatakan di dalam kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan yang olehnya manusia itu boleh mendapatkan keselamatan dari Allah. Itu karena apa? Karena Pentakosta ada konfidensi seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Semua hal-hal yang berupa fenomena itu boleh ada, boleh tidak. Tapi konfidensi tentang Yesus Kristus itu tidak boleh tidak ada. Paulus satu kali mengatakan, tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Yahweh kecuali dia digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, kita hari ini kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan berbagai macam latar belakang, penuh dengan berbagai macam
ini, kemungkinan orang itu mengeksplor spiritualitas dan juga agama. Saya beberapa hari ini saya tuh tertarik gitu mendengarkan saya beberapa hari itu saya buka lagi, saya belajar lagi tentang ini, tentang Hinduism gitu. Kita sebagai orang Indonesia kan kita kayak kurang terlalu dekat ya dengan Hindu. Kalau sama Islam kita lebih dekat gitu, karena kita ya tinggal di satu negara waktu di Indonesia dulu yang saya nggak tahu berapa ya, 80-90% itu memang orang-orang Muslim. Tapi Hindu itu kita jarang sekali dengar gitu. Nah beberapa waktu ini saya coba lagi buka apa sih yang namanya Hinduism dan seterusnya gitu. Dan satu hal yang saudara itu mesti tahu adalah kayak di dalam Hinduism ya saudara, kalau saudara belajar beberapa pendekatan mereka tentang agama-agama yang lain, mereka akan berusaha untuk menyajikan Yesus Kristus itu sebagai salah satu dari avatar, gitu. Ya, salah satu dari avatarnya Krishna, bukan Krishna, Vishnu. Ya, jadi saudara tahu bahwa Vishnu itu salah satu dewa yang terbesar, salah satu dari 3 dewa yang terbesar. Lalu Vishnu ini dia pernah menjadi beberapa kali penjelmaan di dalam dunia itu. Ada yang Krishna pada waktu perang Bhagavad Gita, Pandaulan Kurawa, lalu juga termasuk Yesus Kristus. Ya. Quite unik ya saudara. Dan mereka juga mengatakan bahwa yang namanya Buddha itu juga bagian daripada avatarnya si Wisnu tersebut. Gitu. Bahkan kalau saudara tahu semboyan dari Indonesia, semboyan dari saya nggak tahu itu namanya apa ya, pita yang dipegang burung Garuda itu apa namanya itu, Bhinneka Tunggal Ika, itu apa sih namanya? Itu semboyan atau apa ya? Semboyan orang Indonesia ya? Anggap aja semboyan orang Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, kelengkapannya. Nah kita waktu belajar di SD, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu berarti ya kita ini Indonesia, punya banyak suku bangsa, punya banyak bahasa, tapi kita tetap satu bangsa. Gitu kan? Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Tapi saudara tahu tidak, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa itu aslinya bukan menjelaskan tentang bagaimana semua suku bangsa di Indonesia itu menjadi satu di dalam NKRI. Bukan itu saudara. Tapi kalau saudara membaca konteks aslinya dalam kitab Sutasoma, ya, kalau saudara masih ingat pelajaran SD itu, Sutasoma itu mengatakan apa? Berusaha untuk menjelaskan bahwa antara Hindu dengan Buddha ini 2 hal yang kita tidak perlu pertentangkan. Menarik ya, itu latar belakangnya adalah latar belakang religius. Hindu dengan Buddha itu 2 hal yang tidak perlu kita pertentangkan, 2 agama ini tidak perlu kita pertentangkan, karena meskipun mereka nampaknya berbeda, tapi mereka berasal dari dharma yang sama tuh, dari sanatana dharma yang sama, dari kebenaran sejati kekal yang sama itu. Gak masalah mau pilih Hindu atau kemudian mau pilih Buddha, karena Buddha pun merupakan kayak semacam reinkarnasi daripada Wisnu dalam dunia ini. Pada waktu saya melihat konsep seperti itu kemudian merajalela dan banyak orang yang tertarik ya dengan Hinduism. Oh iya ya, kita tidak perlu bentrok sesama lain karena pada dasarnya kita semua adalah satu, sama. Maka pelan-pelan kayak identitas siapakah Yesus Kristus dan keunikannya ini semakin lama semakin lenyap dan kemudian menjadi kayak semakin lebur, Bapak Ibu sekalian. Dan bukankah itu yang akhirnya kita lihat terjadi di dalam culture yang semakin lama semakin sekuler itu? Ya, kamu mau Yesus Kristus boleh, gue mau yang lain boleh, karena toh pada dasarnya kita akan kembali pada sumber yang sama. Dan itu merupakan satu semangat yang anti Pentakosta. Karena pada waktu Pentakosta terjadi, maka orang-orang yang mendapatkan roh Tuhan, itu mereka semakin bertumbuh di dalam konfidensi tentang eksklusivitas Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia satu-satunya yang kemudian naik ke surga, Mesias yang merupakan jalan keselamatan. Saudara. Sehingga pada waktu kita memikirkan Pentakosta pada hari ini adalah hari pertama, adalah poin pertama yang kita juga perlu kemudian akhirnya periksa. Kayak seberapa kita sebagai orang Kristen, kita semakin lama semakin bertumbuh. Gitu. Kita semakin melihat sentralitas dan the glory of Jesus Christ yang pernah mati di atas kayu salib tersebut. Pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen dan semakin lama kita semakin lenient. Kita semakin kayak gak terlalu peduli tentang ya mau Yesus boleh, gak boleh, semua sama dan seterusnya gitu. Kita juga gak terlalu care tentang bagaimana anak kita bertumbuh dalam iman. Itu merupakan satu semangat yang sebetulnya anti Pentakosta, saudara. Itu bagian yang pertama, kita bertumbuh semakin confident tentang ya divinity dan juga keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ya, saudara bisa keep
Bhinneka Tunggal Ika di dalam konteks sosiologis, ya semua suku bangsa berbeda-beda, tapi kita satu NKRI, tapi saudara tidak bisa menghayati Bhinneka Tunggal Ika di dalam konteks aslinya. Lalu kemudian hal yang kedua yang kita juga bisa pikirkan di dalam kaitannya kita dengan tubuh Kristus ya saudara. Sekali lagi, kok saudara mengerti itu latar belakang perjanjian lama, dan saudara menemukan di dalam hari Pentakosta, roh Allah itu, yang dikatakan oleh Henokh, ya api itu yang ada di dalam Holy of Holies, itu dicurahkan kepada gereja. Dan saudara baca seluruh kitab perjanjian baru yang lain, kita bisa makin sadar sebetulnya seberapa pentingnya itu gereja itu di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam perjanjian lama saudara, cuma orang-orang tertentu yang boleh terima roh Tuhan. Cuma orang tertentu yang boleh punya akses kepada diri Yahweh. Di dalam perjanjian baru itu semua kayak semacam didemokratisasi, kayak semacam diberikan kepada semua orang. Dan saudara tahu apa yang saudara baca dalam kitab perjanjian baru? Waktu Paulus tulis 1 Korintus, dia mengatakan, kamu ini ya, di tengah-tengahmu itu ada berbagai macam camp. Ada yang golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus, dan semua golongan yang lain, mereka saling benturan satu sama lain. Di dalam 1 Korintus, Paulus juga mengatakan, aku mendengar di antaramu satu kejahatan yang tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang pagan yang lain. Yaitu ada seorang anak yang tidur dengan, ibu tiri daripada istri daripada ayahnya. Dan seterusnya. Aku mendengar di antara kamu, waktu perjamuan kudus pada rebutan semua cari makan yang paling besar dan cari minum yang paling banyak. Dan seterusnya. Saudara, ini adalah gereja. Adalah gereja di Korintus. Tapi Paulus yang sama mengatakan kepada orang-orang Korintus, tidakkah kamu tahu bahwa dirimu itulah bait Allah itu? Tidakkah kamu tahu bahwa dirimu adalah bait Allah? Dulu Allah turun di atas Sinai dengan api. Lalu kemudian dia turun di atas bait Allah dengan awan dan juga dengan semua kemuliaan yang lain. Sekarang kemudian Allah itu turun kepada engkau. Dan sekali lagi saudara, itu dikatakan kepada siapa? Kepada yaitu gereja yang lemah, gereja yang bergumul, gereja yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keretakan dan segala macam. Kamu still bait Allah, kata Paulus. Nah kalau Tuhan itu mengatakan kepada jemaat di Korintus, kamu adalah bait Allah, kamu pernah menerima roh Allah gitu. Maka kita sekali lagi bisa melihat isi hati Tuhan kepada gereja. Tuhan tuh memberikan rohnya kepada gereja yang lemah itu. Kepada gereja yang penuh dengan pergumulan, kepada gereja yang penuh dengan segala macam penderitaan dan ketidakpengertian. Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Dan bukankah itu berarti Bapak Ibu dan Saudara, kita juga mesti belajar, minta Tuhan itu boleh memberikan kepada kita hati yang sama untuk kita mengasihi gereja yang lemah, untuk kita mengasihi satu sama lain ini. Waktu Pentakosta yang pertama turun, Pentakosta yang pertama in the sense of Pentakosta yang di dalam Kisah Para Rasul itu terjadi, maka yang dikerjakan oleh para murid yang menerima roh Allah itu apa? Mereka berkumpul setiap hari dan mereka kemudian membagi-bagikan resources mereka untuk boleh saling topang satu sama lain. Dan orang akhirnya berbondong-bondong untuk menjadi orang yang percaya karena melihat kesaksian hidup mereka. Itu adalah Pentakosta di dalam Kisah pasal yang kedua. Pada waktu saudara melihat seluruh pergumulan gereja, sekali dalam Korintus atau gereja-gereja dalam surat yang lain, saudara menemukan ternyata gereja itu tidak seperfect, tidak sesempurna, tidak seideal seperti gereja yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Tapi toh Tuhan itu tidak menarik rohnya daripada gereja. Tuhan tidak menarik rohnya daripada hidup orang percaya. Karena apa? Karena Kristus itu pernah naik ke sorga dan pada waktu dia naik ke sorga, dia mewakili kita semua dan karena itu kita secure di hadapan Tuhan untuk boleh menerima rohnya selama-lamanya. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti melihat ya, betapa kita sebagai orang Kristen sekali lagi, kita mesti belajar untuk mengasihi gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Bukan cuma di tempat ini, tapi juga tempat dimanapun saudara itu berasal. Bagaimanapun di hadapan Tuhan itu. Tidak peduli misalnya gereja itu seberapa lemah atau seberapa susah, tetap itu istimewa di hadapan Tuhan. Karena di mata Tuhan, gereja itu tetap menjadi satu alat di mana Tuhan akan bekerja untuk mentransformasi seluruh dunia. Nah hari ini kita tinggal di dalam satu zaman di mana orang tuh bisa semua ngomong ya, saya ini spiritual but not religious. Saya ini spiritual but not religious.
Saya kemarin baca artikel pembedaan spiritual dan religius itu pembedaan orang modern. Itu pembedaan abad ke-18. Sebelumnya nggak ada itu pembedaan spiritual sama religius, semuanya ya sama itu. Religius itu berarti ya spiritual, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita semakin lama semakin hari ini kita menemukan bahwa religiusitas yang spiritualitas yang diekspresikan di dalam bentuk bergereja, ini merupakan satu hal yang semakin lama semakin tidak populer. Apalagi pada waktu kita menemukan, ya memang gereja lemah. Pada waktu kita menemukan, ya saya bisa akses any kebaktian dengan teknologi device yang ada. Saya tidak perlu secara fisik datang ke gereja. Saya tidak perlu untuk kemudian berkumpul dengan orang-orang yang ternyata pengetahuan teologinya itu tidak sehebat dengan pengetahuan para profesor yang saya bisa baca dari YouTube misalnya. Yang saya bisa dengar dari YouTube itu. Buat apa? Still ya saudara, pada waktu kita melihat bersama-sama tren dunia ini semakin lama semakin menggeser kayak fungsi gereja itu, karena kita rasa kita punya resources yang jauh lebih limpah. Alkitab mengingatkan kepada kita, Roh Allah itu diturunkan kepada komunitas orang percaya yang betul-betul real, yang flesh and blood berkumpul untuk mereka belajar bagaimana mengampuni, mengasihi sesama lain dan mengembangkan pekerjaan Tuhan. Nah, saya berharap biarlah kiranya renungan hari Pentakosta ini, waktu kita sekali diingatkan bahwa Yesus Kristus menggenapi semua impian orang tentang Pentakosta, kita semakin digerakkan untuk kita melihat eksklusivitas Yesus Kristus dan kita juga semakin diperlihatkan bagaimana kita pun juga harus mengasihi orang percaya, mengasihi gereja Tuhan. Nah, kita sebentar lagi akan ada VBS tanggal 28 sampai tanggal 30 Juli sampai 30 Juni sampai tanggal 2 Juli. Dan kita akan mengadakan persekutuan doa untuk mendukung pelayanan VBS ini. Tadi sudah diumumkan bahwa kita akan mengadakan doa bersama. Nah, ada 2 kali doa yang akan kita kerjakan khusus untuk VBS, yaitu tanggal 13 Jumat ini dan juga tanggal 27. 2 Jumat yang akan datang. Ini merupakan rally doa untuk VBS dengan 2 tema ini. Children in the Kingdom of God Jumat ini, lalu juga Children in Christian Homes. Nah, saya mengundang untuk kita semua boleh hadir bersama-sama dan mendoakan pelayanan VBS ini, mendoakan pelayanan anak-anak ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu hal yang kita tidak boleh lupa, Bapak Ibu, pada waktu kita mengatakan bahwa kita mau untuk melayani di dalam gereja, pada waktu kita mengatakan saya percaya dan amin bahwa gereja adalah institusi yang Tuhan dirikan di mana Tuhan memberikan rohnya, maka satu implikasi yang kita tidak harus kerjakan adalah kita mesti meletakkan semua pelayanan kita itu di dalam kuasa dan di dalam tangan Tuhan sendiri. Ya, saya sekali lagi melihat pada waktu kita berkumpul bersama-sama melayani, kalau kita tidak ada kekuatan daripada Roh Allah, kalau kita tidak ada satu kerinduan untuk berkumpul bersama-sama di dalam doa, maka tidak peduli pelayanan itu berapa sukses kita kerjakan, maka jangan lupa mungkin kita bisa kerjakan itu dengan kekuatan diri kita sendiri tanpa ada hadirat Tuhan yang betul-betul memberkati dan memimpin. Tapi sekali lagi waktu kita mengingat Pentakosta, kita menemukan bahwa pada waktu Pentakosta itu diberikan, pada waktu gereja itu berkumpul dan menerima Roh Kudus, itu mereka sedang ngapain? Mereka sedang berkumpul di dalam doa. Pada waktu mereka merendahkan diri mereka, maka Roh Kudus itu diberikan. Nah, pada waktu kita mengadakan persekutuan doa, ini bukan di dalam rangka kita minta Roh Kudus itu turun kembali kesekian kalinya. Tidak seperti itu. Itu satu kali untuk selamanya diberikan. Tapi pada waktu kita berkumpul dan kemudian berlutut di hadapan Tuhan, kita mau ngapain? Itu dikerjakan dengan motivasi apa? Itu dikerjakan dengan motivasi supaya kiranya Roh Allah yang Allah sudah berikan di dalam hidup gereja kita itu boleh kemudian memimpin, itu boleh memperjelas panggilannya, itu boleh memiliki ruang yang jauh lebih luas di dalam hati kita dan kita boleh melayani dengan kuasa daripada Tuhan. Nah, saya berharap bila kiranya renungan ini boleh memberkati kita hari Pentakosta ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi berterima kasih dan bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk roh yang Engkau sudah berikan, yang melampaui semua pengharapan orang-orang Yahudi di masa lalu ya Tuhan. Dan kami yang mengklaim, kami yang tahu bahwa kami sudah mendapatkan roh Tuhan, yang menggerakkan kami untuk kami boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah Tuhan.
Mesias kami, Juru Selamat kami yang setia. Biarlah kiranya roh Tuhan juga menggerakkan kami untuk seumur hidup kami bergantung kepada Tuhan dan kami juga belajar untuk mengasihi gereja Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami kerjakan ya Tuhan. Tapi terlebih dulu kami juga mohon biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kebangunan dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sekali lagi mengingatkan kami di dalam gereja kami yang kecil yang lemah ini. Tuhan berkenan untuk hadir. Masih ada firman Tuhan yang diperkatakan. Masih ada Kristus yang kemudian ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Semua orang satu persatu dalam gereja ini yang sudah betul-betul percaya kepada Putramu yang tunggal. Kiranya Tuhan yang mengurapi sekali lagi dengan urapan yang baru. Penuhkan kuasa roh itu di dalam hati mereka. Tuhan yang tolong kiranya kami boleh giat mengkobarkan apa yang Tuhan pernah letakkan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh giat melayani Tuhan dan kami boleh makin bertumbuh penuh dengan sukacita mengasihi Tuhan. Terima kasih lagi Tuhan untuk hari Pentakosta ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.